Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sri Wulantika. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua tentang dampak dari kebijakan penanganan illegal fishing di Indonesia. Teman-teman, sudah tahukah kita bahwa Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia? Dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Luas wilayah Indonesia sendiri mencapai 5.193.250 km persegi, termasuk darat dan laut. Sepertiganya daratan dan 2/3-nya laut, dengan total luasnya mencapai 3.273.810 km persegi. Inilah yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim di dunia. Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan. Keberadaan sumber daya laut yang melimpah sudah menjadi komoditas mandiri di Indonesia, khususnya komoditas perikanan. Secara nasional, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi sumber daya perikanan tangkap di Indonesia sebesar 6,4 juta ton per tahun. Produksi perikanan tangkap laut sekitar 4,7 juta ton per tahun. Dan tahukah kita bahwa penangkapan ikan secara ilegal di laut Indonesia sudah mengakibatkan kerugian besar di sektor perikanan, baik dari sisi nelayan maupun dari sisi pemerintah. Karena illegal fishing, Indonesia mengalami kerugian mencapai 56 triliun per tahun. Sementara perkiraan untuk kerugian praktik ilegal, unreported, and unregulated mencapai 15,5 miliar US dollar sampai dengan 36,4 miliar dolar. Jumlah itu dari 11 sampai 26 juta ton ikan yang ditangkap oleh illegal fishing. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang mengatur dan menangani tindakan illegal fishing, agar kekayaan laut Indonesia tidak dijarah oleh nelayan asing dan nelayan lokal menjadi lebih sejahtera. Publikasi FAO tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 52% stok ikan laut dunia telah mengalami full eksploitasi. Artinya, 52% stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk dieksploitasi lebih lanjut. Bahkan, dalam publikasi jurnal Science bulan November tahun 2006, itu disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan runtuh pada tahun 2050. Bisa dibayangkan, akibat negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami krisis ikan di laut mereka, sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar, maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak. Salah satu tujuan ekspansi tersebut adalah Indonesia. Dikutip dari detik.com bahwa sepanjang 2017, dari Januari hingga Juni, sebanyak 200 kasus illegal fishing telah ditangani oleh Ditpolair. Terdiri dari 184 kapal ikan milik Indonesia dan 16 kapal ikan asing. Dari hal tersebut membuktikan bahwa praktek illegal fishing di Indonesia memang begitu banyak dan perlu ada penanganan dari pemerintah. Kekayaan Indonesia yang sangat melimpah, terutama sumber daya laut, menarik perhatian pihak-pihak asing atau tetangga untuk menikmatinya. Tetapi pihak-pihak itu cenderung menggunakan cara ilegal untuk menikmati sumber daya laut Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dirugikan
mengingat masyarakat Indonesia juga banyak yang menjadi nelayan. Dan kesejahteraannya juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk membuat kebijakan untuk menangani illegal fishing tersebut. Menurut Nunung Mahmudah tahun 2015, illegal fishing berasal dari kata ilegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan. Dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail atau memancing. Illegal fishing merupakan istilah asing yang populer di kalangan pakar hukum Indonesia, yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai penelitian hukum yang menarik oleh para penggiat lingkungan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penangkapan ilegal artinya penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan di laut yang bukan termasuk dalam wilayah kekuasaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, baik dengan alat ataupun cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, ataupun mengawetkannya. Dampak illegal fishing di Indonesia. Menurut Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode 2010-2015, Bapak Syahrin Abdurrahman, beliau merinci bahwa kerugian ekonomisnya yakni kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, yaitu pemungutan hasil perikanan, subsidi BBM yang dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak, unit pengolahan ikan, kekurangan pasokan bahan baku, melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan. Selain kerugian ekonomis, ada juga kerugian dari aspek ekologis yang berupa kerusakan sumber daya ikan dan lingkungan akibat dari penggunaan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dari kapal asing. Selain itu, praktek illegal fishing menyebabkan otoritas pengelolaan perikanan kesulitan mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat. Padahal, data tersebut diperlukan untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan. Dari aspek sosial, terbukti bahwa praktek illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia menyebabkan nelayan dalam negeri yang notabene didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil menjadi kalah bersaing dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil. Kebijakan penanganan illegal fishing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kebijakan tegas untuk memberantas illegal fishing melalui penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Bapak Presiden Jokowi dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-9 di East Asia Summit pada 13 November tahun 2014 di Nai Pi Tau, Myanmar, beliau menegaskan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga agenda pembangunannya akan berfokus kepada 5 pilar utama, yakni yang pertama membangun kembali budaya maritim Indonesia, yang kedua menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, yang ketiga
memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep sea port, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Yang keempat, menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerjasama bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut, dengan menekankan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Yang kelima, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Peraturan-peraturan yang memuat tentang kebijakan penanganan illegal fishing. Ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, kebijakan moratorium dan larangan transit yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang penghentian sementara moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, yang di dalam pasal 69 ayat 4 yang menyatakan dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang menggunakan bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Teknis hukum pemusnahan kapal juga sudah diatur dalam ketentuan pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui otoritas. Yang pertama, penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan. Caranya, otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan APBK ke darat dan di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita. Apabila kapal disita, maka tergantung pada jaksa eksekutor akan diapakan kapal tersebut. Apakah kapal itu akan dilelang atau akan dimusnahkan? Jika dimusnahkan menjadi pilihan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan. Cara yang kedua, apabila kapal asing tersebut tertangkap tangan oleh otoritas. Cara ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api.
kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang menggunakan bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terkait dengan penanganan illegal fishing, Menteri KKP Susi Pujiastuti mengeluarkan 6 kebijakan utama. Yang pertama, membuka data semua kapal ikan di internet sehingga semua dapat mengakses dan semua dapat diakses oleh setiap orang apakah kapal ikan memiliki surat resmi atau tidak. Yang kedua, kegiatan bongkar muatan di tengah laut atau transshipment yang memang dilarang dipantau secara ketat. Yang keempat, kegiatan penanganan illegal fishing lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan kebijakan yang membuat pelaku menjadi jera, seperti ditangkap dan dibakar kapalnya. Tetapi tentunya bekerja sama dengan aparat keamanan di laut. Bagi kapal ikan yang tidak memasang alat pemantau pergerakan kapal atau vessel monitoring system atau VMS dalam jangka 1x24 jam, maka akan langsung ditindak. KKP juga melakukan upaya penanggulangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 69. Semua ini memicu FAO, Code of Conduct for Responsible and Sustainable Fisheries. Kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan oleh Presiden maupun kementerian terkait selain untuk menangani dan memberantas illegal fishing di Indonesia, juga untuk mendukung terwujudnya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat 5 alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antar negara. Yang pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, yakni zona ekonomi eksklusif. Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan. Dan keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan, maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman sudah memperhatikan keselamatan awak kapal. Dan dampak dari kebijakan penanganan illegal fishing di Indonesia, contohnya seperti hal-hal yang dilakukan Ibu Susi Pujiastuti yang pernah membuat ekonomi sektor maritim Indonesia menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian baik bagi masyarakat Indonesia maupun nelayan mancanegara. Bahkan nelayan mancanegara segan untuk melakukan illegal fishing di Indonesia. Meskipun hal itu kita anggap berpotensi
membuat hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain tidak baik. Namun, banyak negara yang tidak mendukung kegiatan illegal fishing. Dampak positif dari kebijakan penenggelaman kapal asing yaitu dapat menyelamatkan perairan Indonesia dan ekosistem laut Indonesia dari ancaman bom laut kapal asing dan alat eksploitasi ikan dari kapal asing yang tidak ramah lingkungan. Dampak negatifnya yaitu terjadinya polusi akibat meledakkan kapal di laut dan membutuhkan biaya yang besar untuk membersihkan perairan akibat dari membakar kapal asing di laut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Sri Wulantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.